Jadi di sini kita akan mengulas kembali ya eh, part sebelumnya yang pertama kali saya bawakan tentang cyber security. eh, saya akan bawakan kembali, kita mengulas kembali. Di mana ini adalah langkah awal untuk teman-teman persiapan eksplorasi menjelajahi dunia keamanan cyber. Oke, di sini saya coba share screen ya. Aman share screen saya? Coba ya. Aman, Kak. Oke, bentar. Ups, nggak bisa tahu. Oke, di sini saya akan membawa sebuah materi panduan komprehensif menjadi SOC analis dalam kurun waktu 6 bulan ya. Jadi ini bukan sekedar belajar, di mana ini adalah persiapan dokumentasi buat teman-teman ya. Untuk nantinya teman-teman yang ingin mengeksplorasi tentang about SOC gitu. Jadi saya akan berikan panduan yang mungkin sekiranya pas untuk gaya teman-teman. Oke, ini eh, saya sendiri. Saya Raja Muhammad Kurniawan. Saya dari Bintan, Kepulauan Riau. Eh, Activity saya saat ini ialah sebagai penetration tester ya junior di PT Merdeka Cyber. Dan juga saya sekarang intern sebagai SOC L2, SOC analis. Dan juga penetration tester di PT Teknologi Server Indonesia, Xcode. Dan juga saya membangun sebuah forum bernama Penjelajah Cyber Security. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit daftar isi ya, persiapan yang siap dijelajahi buat teman-teman. Jadi yang pertama ialah Introduction to SOC, yaitu pengenalan dan juga roadmap selama 6 bulan, lalu skill dan sertifikasi penting, sumber belajar, detail peran-peran di SOC ya, dan juga perbedaan tugas harian tiap role, lalu tips melamar kerja dan interview, dan 8 langkah selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman udah menjelajahi selama 6 bulan atau mempraktikkan daftar ini, ada langkah selanjutnya gitu. Oke, kita akan membahas dulu ya. Apa itu SOC? SOC, Security Operations Center, adalah pusat keamanan organisasi yang memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman siber untuk menjaga sistem tetap aman. Di balik layar, SOC berperan lebih luas dari sekedar teknis. Ia menjalankan fungsi-fungsi penting seperti berikut, teman-teman. Memantau jaringan dan sistem secara real time dan secara berkala. Lalu juga mendeteksi potensi ancaman dan aktivitas yang mencurigakan. Lalu menganalisis log, event, dan alert keamanan. Dan juga menangani insiden siber melalui prosedur insiden respon. Lalu juga menjaga prinsip dasar keamanan informasi seperti confidentiality, integrity, dan availability. Dan itu semua tercantum CIA Triad. SOC analis adalah garda depan dalam operasi ini. Mereka yang pertama kali menerima sebuah alert, mengevaluasi tingkat ancamannya, dan memastikan insiden ditangani dengan cepat dan tepat. Dan ini merupakan roadmap teman-teman selama 6 bulan. Bulan ke-1, fondasi dan dasar networking. Bulan kedua, tools keamanan. Dan threat landscape ya, pengenalan. Bulan ketiga, dan sedikit eh, dasar insiden respon. Dan juga bulan keempat, threat hunting dan threat intelligence. Bulan kelima, keamanan tingkat lanjut dan sertifikasi. Bulan keenam, persiapan, kerja, dan interview. Lalu juga, bulan pertama ya, ini merupakan fondasi dasar networking. Eh, Pada bulan pertama, fokus kepada membangun fondasi yang kuat sebelum benar-benar terjun ke dunia SOC. Kamu perlu memahami cara kerja sebuah jaringan, mulai dari alur komunikasi, komunikasi data, hingga protokol dasar yang digunakan, yaitu ialah komunikasinya ya. Selain itu, kamu harus terbiasa menggunakan sistem operasi karena banyak tools keamanan berjalan di atasnya. Tak kalah penting, kamu juga perlu menguasai sebuah konsep dasar keamanan informasi seperti confidentiality, integrity, dan availability agar bisa memahami ancaman dan risiko dengan lebih baik.
Fondasi ini akan menjadi bekal penting untuk teman-teman membaca sebuah log, menganalisis alert, dan merespon insiden secara efektif di tahap berikutnya. Yang dipelajari seperti dasar networking. Simple aja. Pertama, memahami model TCP/IP, OSI, dan cara kerja protokol seperti HTTP, DNS, SNTP, dan lainnya. Lalu juga perintah dasar. Perintah dasar ini sangat luas, teman-teman. Selalu sediakan cheat sheet ya. Dan mungkin ada beberapa perintah dasar yang bisa dibilang harian kita. Nah, seperti navigasi, manajemen user, izin file, dan melihat sebuah proses dan lain-lainnya. Dan itu teman-teman bisa buatkan semacam cheat sheet dan di situ di mapping yang mana perintah yang teman-teman ingin gunakan dan biasakan gitu. Dan operating system arsitektur perintah dasar itu berbeda-beda ya pada setiap sistem seperti Windows dan Linux yang dimana keduanya banyak sistem dan tools yang memanfaatkan sebuah perintah dasar gitu. Lalu juga prinsip keamanan dasar sekali lagi ini penting sekali. Pahami CIA Triad, confidentiality, integrity, availability, dan dasar kriptografi seperti enkripsi, simetris, asimetris, hashing, digital signature. Lalu cobalah membangun sebuah home lab pribadi menggunakan sistem dan tools open source. Teman-teman bisa eksplorasi seperti tools ofensif itu seperti apa gitu. Apakah ada sebuah sistem yang langsung menyediakan tools ofensif? Ada, seperti kali Linux. Dan juga teman-teman ingin belajar bagaimana sebagai protect atau sebagai defender sistem. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan cara membangun dulu sebuah eh, apa ya sistem yang ingin teman-teman lindungi gitu. Nah, bangun mungkin bisa pemantiknya ialah bangun APPS Vuln ya, vulnerability yang udah lengkap ada banyak sekali di GitHub dan di internet. Lalu uji gitu menggunakan tools yang relevan. Misalkan teman-teman ingin attack apa gitu kan, dibikin sebuah kajian dan praktikan gitu. Lalu skill yang dibangun mengoperasikan command Linux ini paling sering ya, Windows juga paling sering. Lalu membaca dan memahami paket jaringan dasar. Dan tugasnya membuat home lab, bergabung dengan komunitas keamanan untuk sharing tentang home lab dan berbagai banyak macam ya home lab ini. Oke, lanjut ke bulan kedua. Tools keamanan dan threat landscape. Di bulan kedua, kamu mulai belajar tools dan inti SOC secara mengenali berbagai ancaman siber yang umum. Eh, ada tools yang biasa disebutnya sistemnya itu ialah CM yang pernah saya sampaikan pada video pertama ya, part pertama yang saya praktikkan itu menggunakan Wazu. Tapi masih banyak lagi toolsnya itu lingkupnya luas. Tapi cara kerjanya itu memungkinkan sama, yaitu CM. Eh, tapi hanya berbeda di sisi fitur saja. Nah ini ada toolsnya bernama Wazu, LAK, Greylock, Splunk Enterprise. Dan kalian perlu mempelajari tools itu seperti mengumpulkan log, menganalisis log, visualisis data, mempertajam rules detection, offensive, mitigation, dan active response. Nah ini penting ya untuk mengenal tools dan melihat sisi fiturnya. Jadi banding-bandingkan aja gitu. Lalu juga IDS dan IPS, deteksi pencegahan intrusi dari traffic jaringan, seperti toolsnya itu open source ada banyak ya. Suricata, Snots, Security Onion, lalu juga firewall, dasar rule, filtering, traffic, control access, dan open source. Ya, toolsnya itu seperti offset, FiveSense, OffenSense, IP tables, atau WFW. Lalu ancaman umum. Sebenarnya ancaman ini sangat banyak sekali ya, tapi ini merupakan yang paling penting dan paling sering didengar dan paling sering keluar di sebuah berita seperti phishing, malware, ransomware. Dan juga teman-teman bisa mapping OSCP Top 10. Nah, itu OSCP Top 10 itu vulnerability topnya yang paling sering berada di sebuah aplikasi gitu ya. Lalu juga Mitre ATK CK dasar ini merupakan sebuah peta, gitu. Petanya SOC yaitu blue team ya teman-teman, memahami sebuah taktik dan teknik serangan, initial access, execution, persistent dan lain-lain. Untuk mapping log dan juga teknik serangannya bisa mendasarkan Mitre ATK dan CK juga ya. Seperti apakah activity log ini gitu misalkan. Lalu juga skill yang dibangun menganalisis log, memahami sebuah jalur sistem gitu. Jadi pastiin apakah sistem yang teman-teman monitoring ini jalurnya itu ada. Nah, itu
ialah sebutannya log gitu. Jalurnya itu didefinisikan apakah jalannya pas ke sistem gitu, sesuai dengan prosedur di organisasi misalkan. Lalu juga identifikasi ancaman dasar, penting sebagai landasan core utama teman-teman. Lalu juga mapping ke Mitre, ATK, ACK, dan improvement, adaptasi, detection, melatih sistem agar semakin sehat dan pintar. Nah, ini penting ya. Jadi setiap teman beraktivitas di dalam dunia SOC itu penting juga untuk improvement dan juga memperhatikan sekitar. Apakah sistem kita ini membiasakan dirinya itu, maksudnya akan membuat semakin sehat lah. Kita buat seperti itu gitu. Lingkungan CM kita, sistem SOC kita. Tugasnya itu memang banyak sekali ya. Maksudnya bulan kedua mungkin teman-teman bisa deploy tentang CM ya, Wazoo, dan analisis vulnerability jalur serangan. Misalnya udah mencoba toolsnya gitu, analisis malware simple untuk teman-teman bisa mempelajari mapping ke Mitre juga. Baru bisa teman-teman coba banyak hal lain di sebuah lab. Nah itu pentingnya. Lalu juga bulan ketiga, dasar insiden respon. eh ini penting sekali ya. Kita membangun sebuah fondasi insiden respon, dasar malware analisis, dan dasar digital forensik. Tiga kemampuan inti seorang SOC analis. Tapi yang pasti, insiden respon ini harus didasari. Nah itu, diulang kembali di bulan pertama. Nah teman-teman harus mempelajari perintah-perintah dasarnya. Dan di situ teman-teman bisa tahu insiden respon itu seperti apa gitu. Memahami 6 tahap insiden respon seperti preparation, persiapan ya, SOP-nya, tools, akses dan kesiapan tim misalkan bersama organisasi. Nah, itu prepare-nya itu gimana gitu. Harus ditentukan benar-benar. Identification-nya menentukan apakah insiden ini benar terjadi, apakah ini false positif atau tidak berdampak dan hanya sebagai lewatan dan tapi tetap muncul di sebuah sistem yang CM atau sistem deteksi, dan itu harus dilaporkan bahwasannya ini merupakan false positif, akan mengganggu kinerja dan efisien sistem atau mengganggu highlight sistem, dan juga containment, menghentikan penyebaran dan membatasi dampak gitu. Ini penting ya, untuk melakukan isolasi ya. Lalu juga reduction, menghapus akar malware, exploit akun jahat. Baru juga recovery, memulihkan sistem agar kembali normal dan aman. Listen learn, evaluasi insiden untuk mencegah kejadian terulang. Ini penting juga nih. Mengevaluasi insiden supaya tidak terjadi lagi. Terus juga malware analisis dasar. Nah, ini seperti static analysis gitu. Menganalisis tanpa menjalankannya, yaitu teman-teman membongkar aplikasinya, melihat code-nya dan bagaimana dia bekerja gitu. Lalu juga dynamic analysis, menjalankan di lab terisolasi gitu ya. Banyak sekali toolsnya seperti Gitda, salah satunya X64DB dan lain-lain. Lalu juga forensik ya. Forensik fundamental ini penting sekali. Dasar investigasinya. Nah, seperti file system gitu, mengerti tentang file system forensik, memori forensik, network forensik juga penting sekali. Jadi melihat kembali memforensik, misalkan ada kejadian gitu ya, untuk melihat detail-detail hashnya atau apa dan sebagainya. Skill yang dibangun teman-teman nanti bakal mendapati, eh, mengenal lah pengendalian sistem itu seperti apa, bagaimana cara keputusan teman-teman mengambil sebuah pengendalian sebuah insiden, dan juga malware triad ya, mengidentifikasi jenis malware tersebut gitu, kebiasaannya seperti apa dan bagaimana mitigasinya, dan juga alur investigasi forensik. Nah, seperti itu ya. Lalu latihannya bisa menggunakan CM juga ya, salah satunya teman-teman uji coba tadi. Lalu bulan keempat, threat hunting dan threat intelligence. Bulan keempat berfokus pada pendeteksian ancaman secara proaktif dan penggunaan threat intelligence untuk memahami pola serangan. Di sini saya akan jelaskan threat hunting metodologi. Nah, ini mengenal dua pendekatan utama. Hipotesis driven, berburu ancaman berdasarkan dugaan atau indikasi tertentu. Intelligence driven, berburu menggunakan data intel terbaru. Lalu juga fokus pada cara menemukan sebuah anomali, dan juga IOC, Indicator of Compromise. Jadi melihat ciri-cirinya gitu. Apakah ini sebuah anomali, dan itu perlu di penasaran. Intinya kita harus tahu ini apa dan apakah
akan berdampak ke sistem kita jika dia lewat gitu kan. Terus juga threat intelligence pitch. Belajar menggunakan sumber intel untuk mengetahui sebuah serangan baru dan juga malware terbaru dan juga indikator signature gitu ya. Lalu juga contoh open source feed ya, mungkin seperti MISP itu tools ya, bisa dikombin dengan aplikasi CM gitu. Tools-tools itu bisa saling bekerja sama. Kalau teman-teman nextnya udah advance dan mencoba ya. Lalu juga Alien Vault, OTX, Ebus CH, dan Search and Resources. Lalu Mitre, ATK, NCK ini seperti yang saya bilang tadi, lanjutan dasar, memahami sebuah taktik dan teknik serangan, menganalisis perilaku, membuat strategi deteksi, memperkuat hunting query. Nah, ini penting juga ya. Menggunakan CM apa, kita harus mengerti query-nya ya. Dan skill yang dibangun proaktif threat detection, berburu ancaman sebelum sebelum muncul sebuah alert gitu. Jadi kita perlu proaktif. Jadi nggak hanya menunggu serangan. Jadi kita perlu nyari dan nyarinya ini banyak sekali ya tekniknya ya. Entah membongkar sebuah arsip atau data lama, historinya atau juga secara real time kita mencari aplikasi kita hunting ya. Ini bagian threat hunting ya, threat intelligence. Dan juga intelligence gathering dan korelasi data. Itu kita harus combine dan eh apakah ini spesifik datanya itu sama gitu. Temuan kita yang bisa dibilang kita menemukan suatu insiden kan. Sorry, menemukan suatu data breach dan kita lihat apakah data breach ini relevan dengan data yang kita gunakan gitu. Dan harus dikombin dengan sistem, apakah sistem kita bisa menghapusnya dan lain sebagainya gitu. Lalu juga mapping hasil hunting ke Mitre, ATT, NCK. Lalu buatlah sebuah playbook. Nah, ini teman-teman bisa buat playbook simple gitu kan untuk teman-teman latihan dan nantinya makin lama makin berkembang gitu. Dan ada pilihan lagi berlangganan menggunakan Truth Intelligent Feed. Lalu juga bulan kelima, mempelajari keamanan tingkat lanjut dan sertifikasi. Bulan ini fokus memperdalam sebuah konsep keamanan modern. Ini tingkat lanjut ya, advance ya. Terutama seperti cloud security, network security monitoring, vulnerability management. Selain itu, teman-teman perlu menyiapkan sertifikasi dasar cybersecurity untuk memperkuat CV. Nah, ini penting juga sih. Yang dipelajari seperti mengenal sebuah produk cloud ya, seperti AWS, Azure, GCP, OVH, Linode, dan juga banyak sekali ya, Vultr dan lain sebagainya. Lalu memahami keamanan di lingkungan cloud ya. Dia setiap cloud itu mempunyai sebuah fitur yang berbeda-beda. Nah, ini ada juga ya IAM Identity Access and Management mengatur sebuah file and role dan lain sebagainya. Banyak sekali ini lingkupnya lumayan cukup luas ya. Lalu juga enkripsi data, at risk and transit dan shared tanggung jawab ya, responsibility modelnya seperti apa. Dan kita akan pasti di setiap organisasi harus memenuhi compliance. Nah, ini. Dan juga perlu mengerti tentang konfigurasi dasar keamanan. Nah, biasa disebutnya hardening, ya, teman-teman. Kita by default menginstal suatu OS contohnya. Nah, itu ada sistem cek security secara otomatis dan dia bakal cek konfigurasi dasar. Nah, itu ada di Wazu. Nanti akan saya tunjukkan ya. Network security monitoring seperti kita memonitoring sebuah traffic, aktivitas berbahaya. Nah, teman-teman bisa berlatih juga ya. Seperti paket capture PCAP dan flow analysis ya. Terus juga intrusion detection, toolsnya ini banyak ya. Wireshark, Zig, Suricata. Dan bisa dikombin dengan si aplikasi yang mempunyai sistem CM gitu. Vulnerability management, proses lengkap mengelola vulnerability seperti identifikasi, penilaian risiko, remediasi, validasi hasil. Itu mungkin ada semacam calculate-nya. Teman-teman bisa coba open ini ya. Sebentar saya coba. Namanya itu ialah CPSS Calculator. Saya belum masukin tadi. Nah, ini untuk menghitung sebuah vulnerability, kerentanannya, scoringnya. Nah, ini bisa teman-teman coba searching pada saat nanti lagi menangani case, misalkan menemukan something gitu kan, untuk menghitung bagaimana dia eh, aksesnya itu gitu. Terus juga tools open source ya, banyak sekali ya untuk tools vulnerability assessment ya. Itu masuk juga ke vulnerability management.
Toolsnya ada OpenVAS, Nmap, terus juga Nessus ya, tools komersial populer ya. Lalu persiapan sertifikasi. Nah, ini sertifikasi yang cocok untuk pemula. Ini namanya Certificate in Cybersecurity CC. Nah, ini saya nih sekarang lagi belajar ini sih. Saya penasaran dengan materinya. Teman-teman bisa mungkin buka namanya ini. CC in Cybersecurity. Daftar dulu ya. Nah, teman-teman bisa daftar di sini. Dia itu free setahu saya. Dan dia ada modulnya, teman-teman. Start trainingnya dan nanti ada waktunya gitu. Sebentar. Dan ada waktu untuk persiapan schedule teman-teman gitu. Kayaknya bisa online sih. Saya belum belum riset banyak. Cuma ini menurut saya sertifikat yang untuk pemula ini sangat bagus sekali, teman-teman. Dia hanya menjelaskan lebih kurangnya apa ya? Teori sih, ujian gitu, exam banyak. Tapi menurut saya ini penting sekali gitu. Saya kemarin ngerjain ini dan banyak sekali ya yang dibahas, eh security principle dan insiden, access control, network security, security operation, JavaScript, conclusion, final, dan banyak sekali. Oke, lanjut lagi. Dan juga ini sertifikasi lanjutan ya, CompTIA jika teman-teman mempunyai ini dana dan bisa mengambil CompTIA Security Plus, C juga. Kalau saya belum punya, tapi ini memang eh, secara umum ya, CompTIA dan C. Lalu juga keduanya membantu membantu membangun fondasi meningkatkan nilai CV teman-teman gitu. Oke, bulan ke-6 persiapan kerja. Nah, ini mempersiapkan diri kita untuk memasuki dunia kerja sebagai seorang SOC analis. Mulai dari membuat sebuah resume profesional, latihan interview, hingga memperluas jaringan networking. Bangun sebuah resume, build resume itu semenarik mungkin ya teman-teman. Bangun CV untuk menarik ya. Tampilkan skill set teman-teman yang relevan ya dengan yang teman-teman ingin lamar. Masukkan project lab. Nah, ini perlu perlu teman-teman catat gitu. Teman-teman menguji perlu dicatat dan dijadikan sebuah project gitu kan. Sertifikasi, lalu juga portofolio. Dan fokus pada pengalaman praktis meskipun hanya dari lab. Walaupun kita hanya membuatnya dari lab, belum pernah mencoba secara langsung di dunia nyata. Sorry, maksudnya belum pernah terjun langsung gitu kan. Dari lab aja itu udah sebagai pemantik lah. Dari hasil analisa kita mengerjakan lab tersebut, membangun lab itu semua ada panduannya dan teman-teman bisa masukin gitu. Jadi sebuah eh, panduan gitu apa ya? Tulisan gitu kan. Interview skill dan latihan menjawab pertanyaan teknis seperti kalau teman-teman menguji lab kan pasti tahu nih menganalisa log, terus juga teman-teman mungkin baca juga tentang penanganan sebuah phishing, investigasi insiden, dasar CM, Mitre dan itu juga teman-teman bisa menjelaskan eh, cara berpikirnya seorang SOC analis ya dari banyak role SOC analis L1 gitu. Tapi tergantung kalau teman-teman melamarnya sebagai SOC analis L1 misalkan. Nah, itu teman-teman harus mengerti cara berpikirnya yang merupakan sebuah garda ke depan ya, paling pintu awal gitu. Yang mendefend dan menilai semua perilaku CM gitu, activity. Dan juga aktif mengikuti komunitas ya, datang ke conference, meetup, kopdar, dan juga mungkin teman-teman buatlah sebuah forum online atau gabung di forum online atau Discord ya, yang isinya seorang praktisi dan melihatlah apakah aktif komunitasnya benar-benar membahas case-case tentang cybersecurity dan pastiin ini relevan dengan teman-teman untuk menilai perkembangan teman-teman juga dan saling sharing dan saling memberikan feedback juga ya. Lalu juga menyusun resume ya yang kuat dan lain sebagainya. Learning resource ini banyak sekali, tapi belajarnya itu pastiin baik kebutuhan. Ambil sesuai kebutuhan teman-teman. Dulu saya berpikirnya seperti ini, teman-teman. Saya pengen jelajahi dunia cybersecurity. Wah, pokoknya saya ambil semua course, ambil semua itu materi dan apapun tentang cybersecurity saya ambil. Ya sebenarnya bisa dibilang nggak rugi juga sih maksudnya ya tetap saya bakal pelajarin tapi saya nggak fokus saya di situ nah makanya saya bilang ambil sesuai kebutuhan jadi lagi pengen belajar apa bukan lagi
lagi belajar apa dan ambil sesuai kebutuhan. Dan ini banyak sekali karena luas cyber security ini. Seperti materi yang untuk fokus ya teman-teman, misalkan sebagai seorang SOC gitu. Kalau memang nggak mau nyoba dari apa ya, belum belum mau nyoba membangun sebuah lab, sebenarnya ada platform gitu juga yang menyediakan learning path. Jadi teman-teman sesuaikan dengan gaya teman-teman aja belajarnya gitu. Jadi yang enak sama teman-teman dan bikin paham sama kita dan mendapatkan banyak insight kan. Ambil banyak platform misalnya apa, belajar di salah satu platform misalkan Rehack Me, terus juga Blue Defense, Ranging Force dan Hack the Box ya. Ini paling sering ya. Dan juga Blue Team CTF. Nah, ini case-case ini mungkin teman-teman bisa catat juga kan sebagai portofolio, itu sangat membantu juga teman-teman. Dan resource ini memang banyak sekali ya eh, tentang update. Nah, ini wajib juga nih mengacu ke sini ya, sebuah framework ya cyber security itu. eh, Tata kerja dan ini ada OSCP, ini komunitas yang sangat luar biasa aktif ya. OSCP dan SANS, ISC, NIST framework. Nah, ini yang mereka sering mengupload dan mendokumentasikan sebuah temuan, standar dan lain sebagainya. Reference bagaimana cara mitigasi dan ini penting sekali nih buat teman-teman explore. Lalu juga blog teman-teman yang mungkin pernah baca di Medium, Substacks dan mungkin di manapun lah hacking artikel, cari yang relevan gitu. Seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman lagi ngoprek nih, nah ini yang bahas oprek ya. Mungkin teman-teman lagi ngoprek tentang Wazu. Gabung di grup Wazu langsung. Tanyain apa sih Wazu ini dan s- kalau bisa ngobrol sama komunitas Wazunya langsung gitu. Dan juga aplikasi lainnya sama sih. Setiap aplikasi mempunyai komunitas sendiri-sendiri gitu. Ada geng-gengnya. Dan ini adalah SOC model, in-house, tim internal kontrol penuh dan bisa disesuaikan. Virtual SOC, tim jarak jauh ya. Kalau saya jarak jauh nih, efisien dan akses ke ahli. Terus juga kolaborasi internal atau CO Managed SOC ya. Kolaborasi internal dan eksternal, fleksibel dan hemat biaya. Ini eh, terus juga Command SOC, pusat kendali kalau banyak lokasi sekaligus. Centralized SOC. Nah, terus juga ini adalah sebuah detail peran-peran di SOC. Ada L1 SOC analis, yaitu tugasnya monitoring. Dia memantau alert CM, trayek awal eskalasi ke L2, fokus deteksi cepat. Nah, saya akan mempraktikkan aja ya. Dan ini adalah Wazu. Sebentar. L1 memantau alert CM. Nah, ini kita mungkin SOC L1 itu ialah memantau sebuah dashboard, teman-teman. Nah, dashboardnya ini tergantung organisasi ya. Dia menggunakan CM apa? Tapi saya akan memantiknya ialah menggunakan aplikasi si Wazu. Nah, fitur-fiturnya ini lumayan banyak ya teman-teman Wazu ini yang pernah saya sampaikan di pertama. Dan ini ialah CM dan event. Ini adalah event. Dan ini teman-teman wajib mengerti dan bisa menganalisis ini gitu. By case apa yang sedang real time saat ini masuk ke dalam sistem CM. Nah, dan ini banyak modulnya. Dan modul ini teman-teman bisa sebagai acuan untuk memanfaatkan. Misalkan ada sebuah SQL, ada sebuah insiden masuk nih, event masuk di time sekian, timestamp dari tanggal 22 2025 jam sekian. Nah, ini ada yang mengakses SQL gitu kan, ngetes. Nah, ini teman-teman melihat sebuah tabelnya, dokumennya. Nah, di sini perlu ditekankan juga ya, wajib melihat siapa yang akses gitu. Apa yang dilakukannya, itu tergantung misalkan dari CM-nya ya, didefinisikan by rule orang atas sih. Juga lihat full lognya. Nah, teman-teman harus mengerti konteks dasar log itu untuk mengenal, oh ini dia sedang ngapain ya. Karena ini masuknya dia tanda petik nih. Misalnya dia menginput sebuah tanda petik. Nah, dia kan kalau di URL itu persen 27. Nah, itu teman-teman perlu mengerti juga. Mungkin nggak sedetail tapi bisa mencoba atau pernah tahu gitu. Tapi kalau bisa lebih ditekankan tahu dan lancar mungkin ya.
biar lebih mantap. Nah, ini banyak sekali yang teman-teman nanti handle sebagai SOCL 1 itu memantau sebuah alert yang masuk gitu. Misalkan ada sebuah insiden ini apa ya? Ntar saya cek dulu. Apakah ada yang akses atau yang nge-spam gitu kan? Apakah dia berhasil diblokir gitu misalkan. Nah, itu teman-teman harus mastiin juga kan kerjasama sama SOCL 2. Ntar saya lihat dulu kemarin ada saya bikin something di sini ya. Oke, kayaknya nggak ini sih, nggak kritik lagi udah hilang. Nah, terus juga SOCL 2 yaitu investigation. Nah, mungkin kalau SOCL 1 dia menemukan suatu celah misalkan 2D. Coba saya atur dulu ya waktunya. Ups, nggak ketemu. Wait, wait. Sebelumnya saya ada masukin insidennya sih. Oh, kita bikin gini aja. Kita bikin jadi one year. Ini semua insiden yang ada nih kayaknya. Kita cari judul. Oh, nggak ada ya. Atau kita tes praktek aja deh. Contoh ya. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya ialah attacker kalau misalkan berhasil memasukin sebuah sel gitu kan. Dia pasti bakal mencari sebuah, kalau misalkan dia seorang ini ya, judol ya, apa promosi judol, pasti dia mencoba mengubah-mengubah gitu. Nah, ini kemarin saya bikinnya gini. Ya pasti mereka highlight bakal membuat sebuah direct lah, backlink atau enggak mengubah langsung source code-nya atau sebenarnya tekniknya banyak sih mereka. Misalkan Zeus cuan misalkan. Harusnya kedeteksi. Coba ya. Nah, judul signature. Nah, ini di Wazoo sendiri nggak ada sih rulesnya, tapi kita harus bikin sendiri. Nah, itu teman-teman perlu mempelajari bagaimana rulesnya nanti ya. Nah, dia mengecek bahwasannya ada yang mengganti tag HTML gitu, div divnya seperti itu. Dan ini mitigasinya sebenarnya perlu dibikin lagi, bahwasannya eh, bikinnya gimana ya? Kalau teman-teman punya backup file, misalkan udah diubah kan HTML filenya. Nah, kalau punya backupnya aman gitu, bisa diedit lagi dan tinggal dihapus saja filenya. Nah, cuma memang mereka lumayan licik lah. Pasti diselip-selipin something biar susah dihapus lah. Yaitu ada activity-nya biasa di cron job dan lain sebagainya. Itu teman-teman nanti boleh searching ya, case-case seperti itu. Lalu juga untuk diinvestigasi dan cek dari mana asal usulnya ya. Asal usulnya mungkin ceknya dari sini, misalkan dari log mentah gitu. Ups, ls la parlog. Nah, log ini banyak ya jalur-jalurnya, tapi saya hanya memasang beberapa. Saya ambil contohnya cd parlog ls cd apache. Ups, oke. Tell f access log. Ini perintah dasar untuk melihat secara real time ya, teman-teman. Log mentah ya. Nah, ini SOCL 2 eh, dia bakal ngecek log mentahnya juga dan juga mungkin kalau misalkan sistemnya masuk, mungkin dia berhasil menginjek something file gitu kan. Pasti bakal dilacak gitu by proses. Nah, diceklah prosesnya. Misalkan ada apa gitu. Saya belum sempat bikin skenarionya ya. Tapi mungkin inilah gambarannya untuk mengecek sebuah proses gitu secara real time. Lalu juga SOCL 3, dia yang membuat sebuah SOP dan playbook, dia yang mentoring lah. Jadi mengatur ritmenya SOCL 1, SOCL 2. Tapi kalau pastikan SOCL 1 L2 ini wajib melaporkan juga bahwasannya sistemnya itu seperti apa. Apakah sesuai dengan playbooknya ini harus memenuhi apa ya? Ada semacam targetnya lah gitu kan.
Kadang di CM ini banyak false positif kalau misalkan kita baru bangun sebuah CM. Nih, banyak hal-hal false positif dan itu SOCL 1 wajib kritis dan melapor bahwasannya ini apa sih? Ini muncul terus gitu. Masa saya harus laporin ini gitu. Biasa mereka bikin sistem tiketing dan ini kalau teman-teman misalkan sebagai SOCL 1 dan pastiin sharing juga dengan pihak SOCL 3 ya misalkan gitu kan atau security engineer yang membuat ini CM-nya bilang ini perlu diatur supaya lebih pintar gitu mendeteksinya dan banyak hal pas positif gitu ya eventnya masuk biar supaya lebih enak aja gitu. Lalu juga ini dashboardnya ya teman-teman. Lalu juga insiden responder, eh, tangani sebuah insiden, forensik malware analysis, koordinasi pemulihan dan post incident report. Yang pernah saya lakukan kemarin itu bahwasannya kan CM itu belum tentu bisa 100% proteksi aman lah bisa dibilang. Yang pernah saya kemarin lakukan. Dia masih bisa jebol gitu. Nah, itu yang ditekankan dari sisi CM-nya, yaitu sistem deteksinya. Sistem deteksinya tuh kalau di Wazu, dia tuh ada namanya rules. Nah, dia mencatat sebuah peristiwa atau mencatat sebuah eh, ini nggak ada di perusahaan kita ya. Nah, pastiin jangan ada something masuk gitu. Saya kemarin bikinnya cache web sale sih. Nah, misalkan ada semacam lewat lah file seperti ini. Ini nggak ada di kita ya. Kalau misalkan masuk perlu dicek ya. Nah, kemarin masuk lognya. Saya dia masuknya tuh di sini. Karena lokasi file yang saya upload itu di kan kemarin indeks PHP kan. Larinya itu kan ke sini, robot.txt. Larinya ke USR input TBA. Itu asumsinya seperti itu ya. CD USR. Nah, ini ada sebuah sel gitu. Tapi apakah bisa dibuka? Yang pernah waktu itu saya videoin bahwasannya Wazu belum tentu bisa 100% memitigasi. Dia mendeteksi bisa. Ops, ini dia nggak ini ya. Nah, contohnya gini. Nah, contohnya gini kan kemarin. Nah, ini ditekankan kembali, kita nggak hanya mengandalkan CM aja sih buat deteksi. Kita perlu perlu bikin gini lah, supaya s- makin makin bagus gitu kan ininya. Bentar. ETC, PHP, karena saya menggunakan teknologi LAM, Linux, Apache, PHP. Teman-teman perlu tahu juga bagaimana mitigate-nya CD PHP Apache. Nah, ini adalah konfigurasi ya. Saya lumayan lupa sih. Disable function. Nah, ini seharusnya kemarin aman ya. Bentar saya lupa password sel ini ya. Nah, ini sebenarnya udah dimitigasi sih kemarin saya lupa. Tapi dia highlight memang dari ciri-ciri selnya sih masuk gitu. Cuma kemarin jebol gara-gara saya memasukkan inputan yang sedikit berbeda. Mungkin teman-teman bisa ulang ya videonya. Atau mau saya praktekkan aja kali ya. Nah, kemarin kan saya masukin ini. Kalau ini jelas kehapus tuh kemarin. Kayaknya saya praktekin aja deh. Saya lumayan ini pula ya. Oke, kita coba disable function kita matiin dulu. Hapus. Oke. Tapi kira-kira dapat nggak teman-teman gambarannya? Mungkin boleh komen dong atau yang mau bertanya boleh.
Open mic boleh silakan atau via chat. Ntar saya cari ini dulu ya. Mana konfigurasinya? Saya lupa. Nah, ini harus di ini dulu. Dia kalau kalau PHP ini by default dia ininya aktif sih. Nah, makanya kita harus mengerti juga tentang alur sistem kan. Apa aja yang boleh dan nggak boleh. Ini rules-rulesnya anggapannya, tapi di server PHP. Nah, sistem, ups. Nah, ini udah ada start ya, harusnya masuk sih. Nah, ini anggapan sel tadi itu ya. Nah, itu teman-teman perlu saranin seorang developer, sysadminnya lah yang mengatur si server ya. Anggaplah saya seorang sysadmin. Nah, teman-teman kasih saran saya bagaimana supaya saya bisa mitigate ini. Nah, misalnya ada insiden gitu kan. Nah, ins- yang kemarin tuh nggak clear karena saya nggak share cara mitigate-nya. Nah, ini saya bakal kasih tahu mitigate-nya sebenarnya masukin function-function yang mungkin itu ya, yang bisa dibilang untuk menghalau sebuah insiden web cell misalkan. Karena itu untuk stucknya LAM PHP itu memang paling sering terjadi di situ juga sih. Kita kita perlu mengamankan dari sisi itu. Dan kalau misalkan di ini udah hilang, cuma ya kita perlu hapus juga jejaknya. Tapi pastiin backup dulu gitu. Apa yang di backup? Nah, ini penting juga ya. ML. Nah, dia kalau si attacker kan kalau bikin inputan kan dia nggak bisa hapus lagi kan. Nah, ini harus di backup dulu. Nah, cuma kemarin kan ada sistem saya tuh udah bikin karantinanya lah. Nah, dia mengkarantina misalkan serangan ini dikarantina, larinya ke sini kemarin simpannya. Nah, ini banyak nih kemarin server saya itu saya onlinein kan banyak sel-sel yang masuk gitu, yang berhasil dikarantina. Cuma yang lain masih banyak yang jebol. Jadi ya karena saya mengaturnya itu bahwasannya memang dari sisi codingannya, extensionnya ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat codingannya itu seperti ini sih penyebabnya. Mungkin developernya membuatnya salah gitu ya atau gimana. Pasti ada sih yang bikin gitu ya. Di indeks PHP. Uh, Nah, ini dia mengizinkan kemarin tuh application MS Word. Saya buka grup deh. Coba, coba sekarang. Saya coba praktek deh. Oke, grupnya aman. Index.php. Misalkan. Tapi ini saya udah bikin mitigate ya. Cuma berarti di sisi code-nya perlu di ini mitigate. Nah, ini untuk melihat teknologi gitu kan. Pasti attacker perlu mengetahui dulu apa teknologi yang digunakan si yang diserang ya. Kalau nggak tahu bakal susah gitu. Dia mau nyerang. Nah, contoh nih, kalau kemarin kan upload ini. Ops, sorry, belum aktif ini nih. Nah, anggap lagi nih ya. Terus eh, asumsi attacker eh, uji coba lah entah apa dicari-carinya di mapping kan. Dia kan nggak black box aja gitu. Maksudnya black box itu dalam artian dia nggak tahu apa-apa, nggak ada informasi apa-apa. Nah, mungkin dia hoki gitu kan dicobanya seperti ini. Skill setnya memang dia udah ini. Kalau kita lihat dari sisi shaper kan successfully. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi ininya, nah pasti attacker tuh mapping juga lah. Apakah hasil yang dia inputan itu dia import apakah berhasil? Nah, kita perlu perlu cek juga. Oh, nggak berhasil. Nah, ini yang sel pertama yang ini ya, yang saya belum hapus ya. Saya hapus dulu deh. Kalau user input TBA harusnya dihapus ya. Nah, cuma kita lihat dari sisi CM. Kita lihat bagaimana sih dia itu. Oke, ini ada something nih. Eh ada seseorang yang mengakses possible website lah dari rulesnya. Dia membuat sebuah file. Nah, ini nama modulnya itu ialah file integrity monitoring. Dia bisa memicu gitu, bisa memicu cara kerjanya. Dan dia ke delete gitu. Ke delete-nya ini
Karena apa? Karena ada sistem aktif responnya secara otomatis. Nah, dia itu saya akan bongkar ya sebentar. Nah, saya bongkar dulu deh virus ininya, aktif responnya. Aktif respon yang ada di mesin ini, par, osek, eh, active respon, bin, oke. Nah, dia dia ini yang mengkarantina lah. Ini udah include ya, udah sama mengkarantina ininya. Nah, ini perintah dasar ya teman-teman. Jadi dia melihat, dia mengklaim dari lognya, dia ngambil data log, terus juga, oh ini ada yang signature pas nih. Di inilah ditariknya lah ke ls TMP karantina. Nah ini kan filenya di karantina kan. Nah, tadi selnya masuknya di sini. Nah ini kan masuk nih selnya. Lalu juga eh perintah dasar perintah dasarnya itu dia menghapus sih teman-teman. File delete gitu kan. File delete CP ya. RM. mkdir karantina. Nah, RM file name. Nah, RM file name. Jadi dia langsung memicu gitu. Wazu ini memicu gitu. Oh, sorry, ada alert langsung, oh, cocok dipicu gitu, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Lalu juga, nah ini saya integration dengan Virus Total. Nah, Virus Total melihatlah bahwasannya ini apakah signaturnya pas. Nah, ini sebenarnya banyak ya teknologi kemarin yang pernah saya jelaskan juga selain Virus Total gitu yang mendeteksi bahwasannya ini. Kita tidak hanya mengandalkan Virus Total aja, kalau bisa eh, yang relevan lah. Cari yang lebih mantap mungkin dari Virus Total gitu mendeteksi sebuah selnya. Kadang juga kita lihat sekali lagi. Kadang juga skornya ini nol, teman-teman. Dia tapi beneran sell atau beneran menjalankan fungsi untuk melakukan something gitu kan, melakukan injeksi code atau bisa macam-macam. Nah, jadi perlu kritis di situ juga sih. Kita nggak bisa mengharapkan 100% dari virus total. Nah, itu perlu dicatat ya. Nah, cuma ini udah di mitigate. Tapi kalau misalkan saya seperti ini gitu, mana ya labnya? Nah, contoh ya, kita balik lagi ke indeks PHP. Eh, yang ini dong. Nah, ini asumsi dia menemukan metodenya ya. Oh, saya bisa membypass ini nih. Brooksuite, oke. Send your CP. Nah, ini bikin lagi MS Word. Nah, ini file name-nya diubah-ubahnya lah. Oh, sampai berjarak gini kan aneh gitu. Bisa masuk jebol gitu kan. Nah, PHP successfully. Harusnya kita lihat dulu ya. Harus buktiin dulu sih. Western Input TBA. Wah, masuk teman-teman. Dan berhasil gitu. Harusnya dihapus gitu kan. Rules-nya udah terpasang. Nah, sebentar. Harusnya kedeteksi nggak sih? Oh, nggak terdeteksi dong. Tapi ini apa nih? Fail possible. Oh ya, dia cuma deteksi aja sih. Dia deteksi, cuma dia nggak hapus. Sorry, malware karantin. Bener kok. Lo nggak terdeteksi ya? Hmm, harusnya PHP. Cuma saya bikinnya PHP sih. Fail delete, fail creation, malware karantina. Di karantina, cepet banget. Oh ya, kayaknya gini sih. Dia berhasil upload, cuma langsung dikarantina teman-teman. Wah, ini salah program saya sih. Cuma kira-kira gitulah. Langsung dikarantina. Tapi mungkin SOCL1 silap lah istilahnya. Wah, lihat. Oh, udah di karantina kok aman. Nah, itu pastiin jalurnya harus benar. Kadang nggak ke delete kan. Nah, ntar posisinya kayak gini berhasil gitu. Paspor saya apa lagi tadi? X3 YZ. Ah, nggak bisa. Nah, tapi udah dimitigasi by server, tapi ya udah aman gitu. Nah, itu dia dicek di file integrity monitoring. Tapi ini konteksnya lumayan luas sih kalau bahas IAM ini. Karena banyak model yang akan teman-teman pelajari gitu. Banyak domain cybersecurity bakal saling terhubung, saling masuk gitu. Harusnya delete loh. Tapi nggak delete. Ya, ini sisa tadi. Oh ya, dia nggak ke delete. Ini sisa saya pas delete-nya langsung dari mesin. Cuma dia bakal kecek. Nah, Vim ini dia bekerjanya karena saya di Wazunya itu sendiri, yaitu siamnya itu, masang ininya, CD kita bongkar juga. File fungsinya lah untuk file integrity.
Nah, file integrity monitoring dia yang bakal cek bahwasannya ini ada frekuensi ceknya ya. Lalu juga yang dicek tuh ialah ini. Nah, ini luas banget nih. Eh, Teman-teman bisa explore. Makanya kenapa dasar Linux itu penting? Karena kan kita mau mau tahu nih pintu masuknya atau kebiasaan attacker tuh masuknya di mana aja. Jadi kan kita harus taunya di situ gitu. Harus nyonteknya di situ dari mereka. Kayak kayak sama sama juga sih. Blue teamnya nyontek red team ya misalkan gitu kan. Pokoknya kerja sama lah mereka. Makanya pentingnya unit tersebut gitu. Dan juga belajarin dasarnya Linux ya. Untuk mengenal nih part-part yang dimana dia sering upload gitu kan. Entah dia injek malware kan atau apa gitu. Misalkan gini, cd var ww html. Misalkan pouch harusnya kedeteksi nggak sih? Coba ya. Nggak terdeteksi. Hmm, coba chmod. Oh udah ada ya tes. Coba tes ini. Ups, nggak ke ini. Nggak kedeteksi kenapa ya? Nah masuk sih sebentar. Teman-teman. File creation on web directory. Nah ini. Ya kayak gitu sih. Lalu juga kita lanjut balik ke materi ya. Jam berapa sekarang? Oke, masih pas. Dan juga bagian threat hunting yang mencari sebuah anomali ya. Eh, Mapping Mitre ATK NCK, Mitre ATK NCK ini seperti ini. Mungkin buka lagi teman-teman. Ini peta, petanya Blue Team untuk dipelajari. Saya masih belajar juga untuk ini sih, karena konteksnya luas juga. Itu kalau bisa pernah tahu dan pernah coba sih. Lalu juga di sini eh, buat detection rule-nya. Nah itu fokus ancaman yang mungkin nggak ketemu lah. Ini tugasnya threat hunter sih. Dia menyarankan, dia bongkar arsip lama bahwasannya secara real time Wazoo memang dia melacak gitu kan, mendeteksi. Tapi kadang di log mentah pun juga kadang belum tentu terdeteksi. Nah, kayak case tadi gitu, nggak terdeteksi kehapus. Seperti itu. Lalu juga SOC Manager, nah ini yang mengelola, mengatur KPI, SLA shift-nya, shift-nya bagaimana SOCL1 ini bakal susun strategi ya, intinya gitu. Sama juga sih. Menyarankan gitu kan review insiden, laporan manajemen, susun strategi, fokus operasional SOC aktif. Nah, orang SOC manager tuh ya pasti mereka bakal melihat bagaimana sih perkembangan dari ini mereka salah satunya ya dengan adanya dashboard gitu kan. Bagaimana sih perkembangan 1 tahun ini? Wah, ternyata banyak juga ya 34,370 alert gitu. Saya maunya tahun ini atau bulan depan eh, nggak boleh segini gitu. Nah, seperti itu mungkin di ini ya. Saya belum pernah coba sih. Terus juga, hmm, ups, ngelek ya. Cek Discover. No, no, no. Kan Discover. Kita balik ke overview aja. Oh ya, tadi harusnya saya bahas configuration assessment ya. Nah, sistem secara default ini untuk apa ya? Hardening tadi. Nah, ini menyarankan tingkat lanjut sih, teman-teman. Configuration assessment, configuration hardeningnya boleh dan eh, banyak. Apakah seperti ini konfigurasinya diperbolehkan? Nah, ini banyak disarankan oleh si Wazu ya. Secara default dia ngambil data dari CIS policy. Nah, itu CIS framework. Nah, merujuk ke sorry, baru lewat. Kerangka kerja framework CIS merujuk pada dua hal utama yang dikembangkan oleh Center for Security, CIS, keamanan kritis, CIS benchmark eh, untuk compliance lebih tepatnya. Ini kita coba generate report ya. Gimana sih generate report? Harusnya bisa loh. Kemarin ada fiturnya.
Kayak ini deh. Nah, ini Wazoo memang ada reportingnya gitu sih. Nah, ini report semacam inventory datanya seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa explore nih, entah mau bikin reporting sendiri atau membangun sistemnya gimana gitu. Nah, ini kemarin network settingnya seperti ini gitu. Tahu gitu kan, kecek. Nah, ini port-portnya untuk report lah, lebih tepatnya. Lalu juga coba endpoint Astinapura. Misalkan kita mau ngambil reporting apa, misalkan reporting ini gitu. Bisa open report. Nah, dia reportnya seperti ini sih. OSEC. Nah, ini alert summary-nya. Tapi masih kurang sih. Ya, mungkin oh, bisa dioprek-oprek lah, teman-teman. Silahkan berkreativitas untuk mencoba cyber security ya. Tools ini. Nah, ini tekniknya. Tekniknya ini sebenarnya ada lah di Wazoo sendiri gitu kan. Menjelaskan teknik. Tapi ya mungkin tetap kritis juga melihat apakah ini tekniknya gimana gitu. Ngarahnya kemana gitu kan ke depannya. Memang persistent command control dan itu dia ngarahnya kemana nanti gitu. Dicek lah. Oke, kita coba balik lagi ke sini. eh Perbedaan dan tugas harian tiap role di SOC. Nah, ini seperti tadi ya. Monitoring CM, triage sebuah alert, dan dokumentasi dasar, eskalasi ke L2. L2 itu investigasi kerjanya. Analisis insiden, root cause, korelasi log, itu penting juga. Containment awal, insiden report. L3, advanced support. Nah, ini advanced threat analysis, tuning CCM-nya buat SOP playbook. Mentoring L1, L2 seperti apa gitu. L3 analis berarti masuknya juga security CM-nya juga sih. Sorry, engineer CM-nya. Dia membuat tuning CM kerjasama mungkin ya. Incident responder, crisis handling, dan tangani sebuah insiden besar kayak tadi. Forensik datanya gitu kan. Malware analysis, recovery, koordinasi, post incident response. Threat hunter, proactive defense. Threat intel, cari anomali, mitre mapping, dan buat deteksi rules dan hunting query. SOC Manager, lead kelola tim SOC, KPI untuk memenuhi KPI, SLA Shift, review insiden, laporan manajemen, dan strategi keamanan selanjutnya. Dan ini adalah mentor saya. Ini pandangan menurut beliau ya. Menurut seorang ahli cybersecurity selama 30 tahun, saya sangat setuju dan tentang analogi Security Operating Center ya, SOC. Menariknya, SOC, Security Operating Center, ini seperti halnya HR, Emergency Room, dalam dunia kedokteran. Fungsi perannya juga sangatlah sama persis sebagai pusat penanganan krisis. Meskipun berada di bidang yang berbeda, bisa dinilai dari suatu insiden datangnya sebagai contoh ketika terjadi suatu insiden. Seorang anak yang tiba-tiba mengalami cedera serius yang harus segera diatasi. Dalam konteks HR, tim medis akan segera melakukan triage untuk menentukan tingkat keparahan cedera anak tersebut, memberikan perawatan awal seperti menghentikan pendarahan atau menstabilkan kondisi vital, lalu melanjutkan dengan tindakan medis lebih lanjut seperti operasi atau transfer ke unit perawatan intensif jika diperlukan. Hal yang sama berlaku di SOC ketika sebuah insiden keamanan cyber terjadi. Misalnya, serangan ransomware yang tiba-tiba mengenkripsi data penting perusahaan. Tim SOC akan segera mendeteksi ancaman tersebut melalui sistem pemantauan mereka. Mereka kemudian melakukan analisis awal untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas penanganan. Langkah-langkah mitigasi seperti memutus koneksi jaringan yang terinfeksi atau mengisolasi sistem yang berdampak dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Setelah itu, tim akan bekerja untuk memulihkan data dan menyelidiki akar penyebab serangan guna mencegah insiden serupa di masa depan. SOC, Security Operations Center, juga tidak sekedar menunggu ancaman. Memang halnya sama di dunia kedokteran, menangani hal yang kritis dan itu ada levelingnya. Tapi SOC ini lebih proaktif dan HR dalam dunia kedokteran itu reaktif. Dengan maksud proaktif itu sebagai SOC, mereka tidak hanya menunggu ancaman datang, mereka juga perlu secara aktif mencari tahu, memburu potensi ancaman sebelum ancaman ini datang secara mendadak.
Berbeda dengan HR, di sisi lain HR lebih reaktif karena tugas utamanya adalah memberikan pertolongan pertama dan perawatan darurat kepada pasien yang datang cedera atau penyakit sudah terjadi. Meskipun analogi antara SOC dan HR membantu dalam memahami peran antar kedua ini, tetap sama sebagai pusat penanganan krisis. Ada perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap sebuah ancaman. SOC lebih proaktif secara memburu dan mencegah ancaman, sementara HR lebih reaktif dalam menanggapi kondisi darurat yang sudah terjadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Dan ini saya ambil juga cuplikan ya. Ini about tentang cyber security. Saya tadi habis baca sih. Saya masukin juga deh. Ini dari Pak Tarole sendiri yang bicara, ini adalah diskusi ya. Kita bahas bahasa sederhana cyber security. Cyber security itu suara dunia, suatu ruang. Everything have a net is some space. So cyber adalah ruang atau dunia yang digital dan maya. Lalu security dari kata to secure artinya mengamankan. Jadi cyber security itu adalah kerangka kerja, framework mengamankan di ruang siber, yaitu cyberspace. Karena mengamankan, maka pertanyaan pertama adalah apa? What yang diamankan? Kita harus paham dulu apa yang mau kita amankan. You can protect something that you don't know, right? Banyak dari kita cuma mikir yang diamankan itu data atau informasi. Itu semua karena mengacu kepada IT security. Misalnya, kita harus mengamankan data perusahaan, data penjualan, data transaksi, data customer. Semuanya data dan informasi. Lalu, apakah data atau informasi itu bisa berdiri sendiri? Bisakah spreadsheet di USB thumb drive berdiri sendiri? Untuk membaca spreadsheet, kita butuh Excel, kita butuh Google Sheet, kita butuh LibreOffice, Calculate, dan seterusnya. Artinya, spreadsheet tidak berguna apa-apa kalau nggak punya program atau aplikasi yang membacanya. Database tidak berguna kalau nggak ada RDBMS, MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre, MongoDB, dan seterusnya. So, data atau informasi butuh sistem. Sistem yang membaca data atau informasi, termasuk sistem operasi, Windows, Android, macOS, iOS, Linux, dan seterusnya. Email butuh email client dan juga butuh mail transport application MTA. Jadi data informasi tidak bisa berdiri sendiri dan butuh sistem. Jadi sistem juga butuh diamankan bukan cuma data atau informasi. Nah, sekarang bayangkan suatu sistem ojol, ada data informasi, ada sistem aplikasi ojol, ada sistem pembayaran, GoPay, e-money, QRIS, dan sebagainya. Tapi nggak ada jaringan internet, nggak ada jaringan telco. So, selain data atau informasi dan sistem, kita butuh juga mengamankan service. Oke. Ini diskusi dari salah satu grup ya, komunitas di cybersecurity, dan saya join ya pada saat itu. Dan selanjutnya, kita sudah tahu faktor apa dari mengamankannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kita mengamankan against what? Kita mengamankan terhadap apa? Kalau petani mengamankan padi dari hama, dari banjir, dari kekeringan dan sebagainya, maka digital asset yang kita bahas di atas kita apakan terhadap apa? Kebanyakan kita mikirnya diamankan dari attacker atau hacker ya. Dari hacker, sorry. That is very obvious, certainly. Tetapi kita mengamankan digital asset ini bukan melulu terhadap manipulation, hacking, breaching, fraud, bocor, dan sebagainya. Tapi kita amankan juga terhadap mistakes. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, yaitu mistakes. Kita harus mengamankan terhadap salah kirim, salah hapus, salah restore, salah klik, keliru ini, keliru itu, dan seterusnya. Mistake juga ancaman terhadap digital assets. Jadi bayangkan kalau ada menu aplikasi tampilan format hard disk, lalu apakah ada tombol yes dan no? Celakanya default button adalah tombol yes. Jadi merancang UX, perkara tombol default juga masuk ke dalam ranah pengamanan. Bikin pop-up window yang isinya are you sure itu bukan bertujuan meledek user, tapi serius pakai sangat dan bingit bagian pengamanan. Oke, ini tips melamar kerja dan interview ya. Tajamkan resume, tunjukkan project teman-teman, bikinlah semacam project teman-teman lagi analisis ini gitu, bikin aja ini log apa, dan mungkin teman-teman bisa menjelaskan seperti apa, tunjukkan projectnya, lalu bikin CM lab, nah, incident response simulation, lalu juga progress teman-teman bermain Track Me, mungkin teman-teman nggak nge-lab ya, bermain Track Me atau bermain Hack the Box, dan platform yang menyediakan lab. Dan itu jadikan sebuah progres dan tunjukkan sebagai portofolio. Baru latihan interview tentang phishing, hash mencurigakan, data breach, dan query CM. Lalu riset perusahaan juga nih penting nih. Teknologi yang menggunakan apa?
risiko bisnisnya apa dan struktur SOC-nya itu seperti apa gitu. Tanyakan pertanyaan seperti CM apa yang digunakan. Terus SOP-nya seperti apa? Terus tantangan SOC-nya apa sih gitu. Terus juga networkingnya bisa conference, meetup, dan Discord ya. Nah, materi wajib dikuasai, CM, use case, limitasi, incident response life cycle, attack vector, log analysis, pemrograman dasar itu wajib, dan tingkat lanjut itu luar biasa. Ya mungkin banyak dari beberapa orang mengatakan cybersecurity programmer itu nggak wajib banget lah katanya. Tapi menurut saya penting sih. Kalau tingkat lanjut malah luar biasa gitu. Ya kan? Karena kita akan paham dari sisi-sisi lainnya. Dan itu opsional teman-teman bagaimana ya. Dan contoh pertanyaan interview seperti khas mencurigakan, tangani phishing, investigasi breach. Tempat cari lowongan cybersecurity. Nah, ini banyak ya. Bisa di LinkedIn, Jobstreet, Indeed, Kaliber, Company Career Packs. Nah, biasa banyak sekali tuh yang langsung open ya dari website resmi mereka. Platform cybersecurity, Rezivi, Intern Scala, NCC, CrowdStrike, Career Global, komunitas verified. Nah, gabung-gabung di Discord komunitas security dan gabung di grup praktisi. Biasa ada share-share about tentang lowongan cybersecurity. Eh, Pastiin grup Telegram dan WhatsApp yang diawasi admin terpercaya, bukan grup random open invite. Hati-hati dengan lowongan palsu atau penipuan. Waspada teman-teman. Jika lowongan minta uang, trending ya sebelum diterima, minta fotokopi, kontrak via chat pribadi gitu kan. Email HR, tidak pakai domain perusahaan, tidak ada informasi perusahaan yang jelas, proses interview juga cepet gitu, langsung diterima tanpa tes. Nah, ini perlu ditekankan sekali lagi ya, berhati-hati ya. Gaji tidak masuk akal untuk posisi pemula gitu. Contoh 25 juta untuk press entry. Walaupun lumayan juga ya 25 juta untuk press entry gitu. Tapi perlu dicek sih. Nah, cara memastikan lowongan itu asli, cek domain email HR, cek website, apakah perusahaan itu ada halaman karir, cari review perusahaan di Google, LinkedIn, atau Glassdoor, minta video call dengan HR jika ragu, lihat legalitas perusahaannya, alamat kantor, nomor telepon, dan sebagainya. Tips aman saat melamar, jangan kirim data sensitif, scan KTP lengkap, KK rekening, jangan install software dari orang tidak dikenal, jangan klik file tugas tes teknis yang mencurigakan, gunakan email profesional khusus untuk job seeking. Ini bahaya nih. Kita niat melamar kerja malah disuruh install software tiba-tiba. Dan job title entry level, SOC analis L1. Nah, ini teman-teman pasanglah titel teman-teman eh, apa gitu kan. Tidak masalah, pasang semua pun boleh dan asalkan teman-teman memberikan portofolionya sesuai dengan ini gitu. Oke, langkah selanjutnya, selamat. Kamu sudah mencapai langkah awal untuk menjadi SOC analis. Tetap belajar, praktik, dan aktif di komunitas. Dengan konsistensi, kamu bisa mencapai posisi SOC dalam 6 bulan. Hal yang kamu siapkan selanjutnya tuh kembali mengulas lagi gitu, seperti skill networking kita, dan juga perintah dasar, CM, insiden respon, threat hunting dasar yang mengacu kepada relevan dengan SOC ya. Certification, nah ini penting juga untuk misalkan langkah selanjutnya Security Plus, C, opsional dan lainnya yang relevan. Learning resource dan teman-teman gas terus misalkan bermain di Track Me, BTLO, HTB dan lainnya gitu. Company to target, SOC, MSP, tech company, consulting firm, fintech juga. Networking event, cyber meetup. Nah, ini cari-cari juga gitu info-info langkah selanjutnya. Dan kesimpulannya ialah roadmap ini memberi kamu skill utama SOC, tools yang harus dipelajari, 6 bulan study plan, peran tugas dalam SOC, tips melamar dan interview. Gunakan panduan ini sesuai gaya belajar kamu dan good luck di perjalanan SOC kamu. Saya kemarin awalnya eh, memang inilah susah terpaku juga dengan apa plan yang pernah saya bikin tapi nggak saya kerjakan waktu itu. Nah, jadi saya waktu itu belajarnya gas aja gitu intinya. Bikin tulisan, entah ngoprek lah, intinya ngoprek, tetap catat juga kan kalau lupa. Nah, tapi saya banyak dapat something teman-teman. Nah, saya coba semua peran lah pada saat awal eksplorasi di dunia cybersecurity. Jadi nge-lab gitu kan awalnya. Terus juga eh, saya membangun gitu kan, membangun sebuah sistem gitu. Saya lihat, coba, awalnya mencoba sih, mencoba sistem teman gitu. Dan saya
bikinnya seperti ini. Katakanlah saya seorang engineer. Lalu di situ saya membangun sistem yaitu SOC. Saya bisa berperan sebagai programmer. Saya yang membangun ininya ya, sistem SOC-nya ya, saya ngoding dan lain sebagainya. Lalu menjadi seorang arsitek IT dan keamanan siber dan juga menjadi seorang analis sistem dan security analisnya yang memahami ancaman dan merancang strategi pertahanan. Dari situ, saya belajar bahwa membangun sistem bukan hanya soal menulis kode, tapi juga soal memahami bagaimana sistem tersebut akan bertahan, beradaptasi, dan berkembang. Saya mulai menyadari bahwa setiap peran yang saya jalani itu ternyata saling terhubung. Seperti saya seorang programmer gitu kan, membangun pondasi. Seorang arsitek, saya merancang strukturnya, topologi jaringannya seperti apa gitu kan. Dan juga seorang analis, menjaga keberlanjutan sistem dan memahami dinamika ancaman. Perjalanan ini membuka mata saya bahwa di dunia teknologi membangun sistem bukan soal siapa yang paling hebat, tapi soal siapa yang mau terus belajar dan tumbuh. Saya terdorong bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk terus mempertanyakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Saya percaya kita semua bisa mulai dari rasa ingin tahu, karena di dunia teknologi tidak ada kata terlalu awal dan terlalu terlambat. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba, kesediaan untuk gagal, dan semangat untuk belajar. Keep growing, keep hungry, keep curious. Oke, teman-teman. Dan ini, jika teman-teman ingin kontak saya, bisa mengunjungi LinkedIn saya. Saya juga nulis tapi memang belum belum sering post ya. GitHub saya, project yang saya fork ya. Saya jarang bikin project untuk di-upload di GitHub sih. Saya kebanyakan mencoba punya orang gitu kan. Jadi saya fork juga untuk di-share kembali untuk di-repost lah istilahnya. Untuk teman-teman coba gitu kan yang mengunjungi GitHub saya. Nah, saya bangun Discord gitu. Nah, teman-teman bisa gabung. Simple kemarin saya bikin-bikin semacam threat intelligence mini lah istilahnya. Ini tapi ngambil something gitu kan, berita gitu. Nah, jalannya pakai script gitu kan. Iseng-iseng terus juga info tips bug bounty gitu teman-teman yang mungkin beda jalur nih atau memang sebenarnya masih masuk lah. Bug bounty kan atau gimana pun. Nah, bisa baca-baca di sini dan juga tapi itu directnya dari Medium dan info POC exploit teman-teman ingin nge-lab lab berbeda gitu case-nya silahkan. Dan juga kemarin karena saya integrasi Wazoo ini kan fleksibel teman-teman. Jadi bisa integrasi dengan Discord. Nah, ini saya bikin Discord Wazoo-nya gitu. Jadi kalau ada alert, nah bakal kecek gitu. Nah, itu teman-teman bisa jadiin sebuah project juga kan. Lalu juga log IP blacklist ini udah lama saya nggak bikin lagi. Nah, rencananya saya pengen ramein sih. Dan saya harap ada yang berkontribusi juga kan, yang ingin share-share juga atau ingin berbagi dan bikin-bikin something itu posting tentang cerita programming teman-teman. Library defensif. Nah, saya tulis juga. Mungkin teman-teman bisa baca di sini kan pengenalan SOC fundamental. Saya pernah catat lah ini tulisan journey saya yang pernah saya bikin kan. Kayak saya main lab Traheg Me, saya baca ini, terus saya ulas lagi itu apa sih gitu. Pyramid of Pain. Nah, ini sebuah model konseptual dalam keamanan siber yang dikembangkan oleh JP Debianco untuk membantu tim keamanan siber memahami seberapa dampak yang bisa mereka timbulkan terhadap penyerang dengan mendeteksi dan mengganggu berbagai jenis indikator ancaman gitu ya. Banyak sekali lah bisa dicoba-coba teman-teman explore. Nah, saya ada lab. Ini mungkin teman-teman bisa explore karena saya baru bangun kemarin labnya itu ya. Saya lagi testing belajar juga. Nah, ini teman-teman boleh uji coba lab saya. Mana ya? Bentar, saya cari dulu. Tadi ada saya save perasaan. Ups, mana ya? Oh, ini. Saya akan share ke sini ke chat. Silahkan dicoba. Mungkin teman-teman yang pengen tahu nih lab yang tadi itu silahkan dicoba. Bisa desain nggak? Oh, kelebihan ya. Oh, saya kirim ke WhatsApp aja nanti sama pihak tim Kotlinius boleh nanti ya share ya. Itu labnya ada apa aja. Nah, yang lab tadi itu ya yang saya tunjukin. Nah, ini ada Grafana. Ini opsional buat teman-teman bisa lebih leluasa dan eksplorasi tentang tools itu bisa di-combine ya. Yang pernah saya kasih tahu ya bisa di-combine tentang apa aja gitu. Nah, ini dashboardnya gitu kan. Kosong. 7 deh coba deh. Nah, kayak gini kan. Teman-teman bisa eksplorasi gitu. Mau dibikin semacam apa gitu kan. Terus juga
node exporter gitu. Nah, ini untuk memantau sebuah resource server kita sendiri gitu. Itu ada semacam perbedaannya lah. Dan juga ini yang kita login ini Prometheus. Oh, Prometheus saya masih by lokal ya. Nanti deh saya ini. Nah, ini data metrik teman-teman. Jadi sistem saya ini diambil lah data metriknya gitu. Apa ya? Kayak istilahnya belah belah ambil selnya lah. Selnya terus dijadiin ke sini gitu. Divisualisasikan. Nah, ini juga untuk aplikasinya juga ada gitu, aplikasi Wazuhnya Matrix ya. Nah, untuk melihat metrik ya. Ntar. Nah, Wazu misalkan nah, ini agentnya aktif berapa? Agentnya satu gitu. Nah, ini buat teman-teman yang suka mantau atau melihat sebuah dashboard. Nah, ini kan cobain aja teman-teman lab saya. Jadi kan sebuah pembelajaran dan ini mantap ya teman-teman. Dan ini ada lab targetnya kan teman-teman kemarin udah saya infoin ya. Kayak multi lead day. Ini ya tulisannya. Oh, bukan. DPWA aja deh. Nah, DPWA gitu kan. Ups. Nah, ini ada ini terus juga misalkan BWAF kan. Ya, by case lah. Nanti kalau bisa kita saling sharing lah. Maksudnya mau dibikin apa nih next selanjutnya? Mungkin kan ini rentan dan mungkin mudah lah untuk level teman-teman. Nanti kita naikin levelnya entah kita pasang proteksi WAF atau lain sebagainya gitu. Dan itu luas sekali dan seru lah pastinya. Banyak yang bisa dipelajarin gitu. Sisi-sisi yang kita nge-lab dari sisi kita ngoprek dan juga saling sharing. Bagaimana sisi server seperti apa, sisi penyerang seperti apa, sisi blue-nya seperti apa gitu, proteksinya seperti apa. Banyak deh. Terus juga ini net data, ini tools buat monitoring resource ini sama kayak Prometheus ya. Tapi ini lebih ke real time aja dia nggak nyimpan data. Nah ini tools-tools gini silahkan diekspor juga teman-teman. Nah ini sama-sama net data cuma beda versi karena eh, beda versi aja sih gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah bergabung dan telah belajar bersama. Saya harap saya serahkan kepada Kak Aina. Terima kasih ya Kak. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Kak Raja. Selanjutnya sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa sebutkan nama, asal prodi, dan sampaikan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Farel. Kak mau tanya, saya kan sering lihat berita tuh ada situs pemerintah atau kampus di Indonesia yang disusupi iklan judul. Di materi ada bahas vulnerability. Itu Oh, sebenarnya tugas oke oke. SC analyst, bukan. Oke, oke Kak. Tadi saya kira udah aktif mic-nya mati tadi. Oke, saya buat ulas lagi ya, ulang ya. Oke, saya memang nggak pernah bergabung di sebuah pemerintahan dan kampus ya, organisasi kampus dan lain sebagainya. Eh, untuk melihat memang di Indonesia sendiri
Mungkin teman-teman juga sering dengar ya kejadian case yang pernah saya sampaikan juga. Ya itu salah satunya ialah karena mungkin mereka belum tahu gitu. Ya solusinya memang kita perlu update gitu. Dari masing-masing orang mengedukasi dan mereka membuat pasti tahulah yang namanya ancaman kalau mereka tahu ini ancaman pasti bakal diiniin gitu. Di mitigate istilahnya ya. Jumpa tools yang bagus gitu. Bukan masalah alatnya kurang atau gimana gitu lah. Intinya eh, ada nggak orang-orang yang mau gitu, yang mau mengembangkan atau ingin berkontribusi dan lain sebagainya. Intinya gitu teman-teman. Karena ya kita kan pasti kalau update ya pasti belum bisa dibilang aman juga gitu. Kira-kira gitu sih di Suspicland judul. Kira-kira gitu Bang Parel, semoga menjawab. Ada lagi teman-teman? Silahkan boleh. Mungkin lebih interaktif ngobrol boleh. Tergantung scope aja sih Kak. Eh, Kak Farel tergantung scope ya. Kalau kita mungkin ngoding ya konteksnya kalau sebagai sebagai nilai plus lah. Misalkan mau buat semacam script bus dan lain sebagainya kan ngoding juga kan. SOC analis mengotomasi sistem. Nah, itu kan pasti ada tingkat lanjutnya. Pasti ya kita penting juga itu untuk mengerti programming, ngoding salah satunya. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh share bebas, ask me anything. Silahkan. Mau bahas yang mana? Labnya silahkan dicoba ya nanti buat teman-teman uji coba buat bermain untuk analisa lah bagaimana sih CM ini gitu ya. Saya share untuk dibuka ini dashboardnya dan sebagainya ya teman-teman. Di-explore dan mungkin pengen membuat gitu kan labnya silahkan. Mau tanya Kak, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh yang baru terjun dunia SOC analis? Gimana cara ngatasinya? Caranya, cara mitigasi ya. Mungkin kalau dalam dalam bekerja ya, hmm, terjun ke dunia SOC atasnya kesalahan. Mungkin kalau kesalahan ya apa ya? Kesalahan yang paling sering dilakukan yang baru terjun di dunia SOC. Kesalahan mungkin ini teman-teman. Eh, Coba by data kita tanya ChatGPT aja deh. Saya lupa. Saya kalau kesalahan sebenarnya banyak sih. Makanya memang kita harus mengacu kepada data sih teman. Kurangnya dokumentasi dan juga kurangnya check up dan lain sebagainya itu penting juga ya biar nggak terjadi kesalahan dan intinya kita mempunyai obat lah mempunyai mitigasi lah punya obat sebelum ada penyakit istilahnya gitu kan coba coba ini ya saya salin. Nah, oh ya ini penting nih ya. Bergantung kepada tools gitu tanpa memahami cara kerja konteksnya seperti apa gitu ya. Tidak melakukan triage dengan benar. Nah, misalkan menentukan sebuah leveling severity dan juga melihat apakah ini dampaknya ini memang high, tapi yang mana yang harus diprioritaskan. Nah, seperti itu. Jadi punya kritisnya di situ ya, teman-teman. Dan juga fokus IOC, tapi lupa dengan IOA, itu indikator perilaku. Dan pahami TTP, teknik, teknik, dan prosedur mitrenya. Dan juga tidak membuat dokumentasi. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Saya dulu meremehkan dokumentasi kerja saya jadi kelabakan dan wah kacau sekali teman-teman. Ini penting sekali nih dokumentasi. Ini perlu dicatat lah. Entah itu catatan investigasi kah, catatan pribadi kah. Oh, sorry, catatan pribadi dalam artian dalam SOC ya, kebiasaan kita ya catat gitu kan.
Lalu juga gagal berkomunikasi dengan jelas. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Harus selalu melihat sisi-sisi agar komunikasinya jelas juga. Harus tahu apa yang terjadi, dampak, dan apa yang sudah dilakukan, dan apa yang perlu dilakukan pihak lain. Nah, ini dari cara mitigasi ya, by data AI ya. Dan juga menganggap semua alert adalah tanda serangan besar. Nah, itu. Wah, ini pasti hacker. Nah, yang namanya kita perlu mengetahui kan dari sisi situ. Biasa kan validasi. Nah, ini penting sekali. Validasi. Ada bukti, oh, verified. Nah, itu jelas gitu. Langsung mitigate, langsung cek dan langsung terjun gitu ke lapangannya. Lalu tidak memahami lingkungan aset mapping. Nah, ini saya awalnya magang tuh nggak ngerti lingkungan aset, teman-teman. Mapping nggak ngerti saya. Makanya waktu itu kekurangan saya kenapa saya hanya belajar tentang oh SOC ini gini gini gini. SOC itu hanya mantau alert dan sebagainya. Kalau saya nggak paham tentang ini, tentang sistem lah, sistem yang sedang saya jaga dan itu saya nggak tahu gitu. Dan juga server mana yang kritikal. Nah, nih salah satu contohnya ya entah server database kah dan lain sebagainya itu ya. User mana. Nah, ini penting ya. Kita harus tahu orangnya yang mana, orangnya siapa, jam berapa kita kerjanya. Oh, kok masuknya jam segini nih alertnya. Jam 12 malam kok ada yang akses Windows gitu kan. SSH kan bukan di jam kerja. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, ini buatlah semacam playbook lah istilahnya. Mengabaikan log korelasi. Nah, proses network registry file service. Perlu dicek apa ya ini. Pemula sering hanya melihat satu log, padahal insiden hanya bisa dipahami kalau melihat korelasi multilog. Jadi ya multilog itu yang mungkin seperti ini ya. Melihat sebuah proses dan juga lihat data mentah, tapi karena kita mungkin SOCL 1, ya kita perlu tahu juga gitu kan. Lognya seperti apa dengan cara ya salah satunya pernah ngoprek lah. Itu udah sangat membantu banget teman-teman. Pegangan lah teman-teman pernah ngoprek, udah pernah merasakan bagaimana melihat sebuah log mentah. Nah, itu enak jadi ya adaptasinya. Tidak terus belajar atau hanya fokus pada shift gitu. SOC itu cepat berubah kalau cuma mengandalkan pengalaman harian. Jadi skill bakal stagnan. Nah ini teruslah eksplorasi teman-teman. Cobain semua hal gitu kan, semua peran gitu ya. Tapi tetap fokus pada satu hal juga gitu kan. Sesuai dengan job desk lah intinya. Kalau saya kemarin magangnya tuh memang fokusnya cuma menghandle VPS gitu. Tapi wah saya melihat wah ini banyak juga yang bisa digini-ginin. Soalnya saya mikir ini banyak sebuah alert masuk gitu. Pas ini kok apa ya web server gitu kan web server 400 error dia kan gagal akses ngapain saya monitoring istilahnya gitu kan tapi saya masih mempertanyakan juga sih ini belum tentu ini ya saya mempertanyakan ini kan serangan gagal gitu nah apakah efisiensinya kita hanya memantau serangan berhasil juga atau ini tetap masuk sebagai wah ini tercatat insiden tapi dia gagal nah itu ya memang preview pemikiran saya bahwasannya wah kalau gagal biarin aja gitu ya tapi mungkin di organisasi serangan gagal tetap masuk lah istilahnya gitu kan. Nah, tapi ini sistem saya nih kemarin pakainya Cloudflare. Jadi dilindungi oleh Cloudflare lah. Oh, kalau di DDoS ya otomatis Cloudflare-nya yang handle. Nih butuhnya cuma domain dan juga Cloudflare runningnya dari lokal. Gitu. Terus mana tadi ya ChatGPT. Nah, tidak tahu kapan harus eskalasi. Nah, ini penting nih. Kadang ada takut eskalasi, insiden terlambat ditangani. Mungkin eskalasi lupa backup. Nah, saya kemarin pernah kayak gitu. Nah, itu bahaya juga sih. Tapi walaupun udah dimitigate kan, tapi tetap kita backup sebagai bahan bahwasannya ini eh proof kita lah, proof kita habis backup apa, dirimu habis ngekill apa tuh. Ya, pasti kan kita kalau ngekill ketahuan lah di sisi server. Nah, cuma kalau ada backupannya kita jadi barang bukti bahwasannya oh ini saya habis backup ini habis ngekill ini ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, mana buktinya? Oh, pasti orang SOC analisnya nanya, mana bukti backupnya? Nah, itu teman-teman harus ada dokumentasinya. Kenapa itu penting gitu. Lalu, terlalu cepat eskalasi, buang waktu tim lain. Nah, ini juga nih. Cara mengatasinya jika serangan menyentuh privilege escalation, server critical, credential dumping, persistent eskalasi segera. Kalau masih ragu, second opinion dari senior. Nah, sering tanya seniornya gitu, tim level atasnya gitu. Kira-kira seperti itu Bang Dava Atsmi gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Izin tanya ke apakah seorang fresh graduate bisa langsung masuk SOC analis ya Kak?
Atau terdapat pet yang harus diikuti seperti harus pernah menduduki proses profesi IT tertentu dulu baru selanjutnya bisa masuk atau dipromosikan sebagai menjadi sesuatu. Kalau ini sebenarnya dari sebenarnya ini ya eh fresh graduate pasti bisa lah. Kalau punya punya gambaran lah teman-teman, misalkan intinya kembali lagi yang saya bilang tadi. Intinya pernah ngoprek, pernah tahu. Jadi kayak ngobrol sama orang yang bertanya dirimu pernah dirimu kan pengen ngelamar nih sebagai SOC. Nah, pasti kan ditanya pernah ngapain aja. Nah, itu teman-teman kan pasti harus tahu dulu pernah ngapain gini nggak? Sorry, maksudnya pernah ngehandle log atau sebagainya atau pernah menghandle sebuah aplikasi dan lain sebagainya kan itu pasti ditanyakan kan. Nah, itu ceritakan aja teman-teman pengalaman seperti apa, seperti ngobrol biasa gitu kan. Dan itu eh, nanti ya bisa bisa aja dipromosikan sebagai SOC analis dan ada tahapan levelingnya lah. Mungkin teman-teman berhasil nemuin case kan. Profesi IT misalkan sebagai sysadmin pengen pindah ya pasti ada lah dari organisasi apa ya scaling gitu apa atau pertukaran atau apa ya mungkin nggak tahu ya mungkin ada aja gitu kan. Dirimu handle ini ya. Nah itu kan sebagai patch carrier ya ke depannya. Handle ini ya jadi leader SOC ya awalnya dirimu kan sebagai SO sebagai IT apa gitu kan tapi dirimu ngerti gitu tentang SOC nah oh dirimu aja lah jadi orangnya jadi tim saya SOC seperti itu nah nanti dirimu ya lambat laun kan pasti bakal naik lah asalkan sistemnya itu ya kembali lagi normal dan berkembang dan seperti itu kira-kira. Kalau pet tuh sebenarnya bebas teman-teman, tapi intinya teman-teman mappingnya itu ya dari pet-pet yang secara umum gitu. Nah, itu sisanya teman-teman yang eksplorasi bisa untuk dapat mempelajarinya. Kalau saya kemarin saya coba beberapa ya, kayak misalkan si Mwazu ya, saya udah coba, Greylock udah coba, IDS saya belum. Firewall, nah firewall ini konteksnya luas juga sih. Baru WAF, mah rencana saya mau masang WAF tapi nanti deh. Terus juga banyak lah yang pengen saya lakukan gitu. Kalau saya sendiri ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Semoga menjawab Kak Stephen Bong. Terima kasih Kak. Oke Kak Dava, sama-sama. Ya, mohon maaf karena udah habis waktunya, jadi kita lanjut ke sesi penugasan yang akan disampaikan oleh Kak Raja. Silakan Kak. Nah, penugasan nanti kan kan tadi ada labnya nih. Nah, teman-teman bikin lah something kayak eh, serang terus gimana ininya. Atau gimana ya enaknya. Saya kemarin udah bincang sama salah satu gini gini gini. Gini aja deh. Mungkin ngoprek aja kali ya. Teman-teman coba bangun labnya tapi bisa lihat lab saya juga gitu sambilan oh Wazu kayak gini sambilan review kan sambilan bikin sendiri Wazunya open source ya teman-teman nah ini saya kasih tahu dulu ya labnya seperti apa ini buat penugasan teman-teman wah ntar nge-lag pula ya waduh oh enggak jangan dong nah saya kemarin ada bikin di sini tutorial membangun lab security nah i- ini teman-teman nanti bangunlah dulu labnya sudah bangun eh baru cobalah sambungin dia sebagai agent kan, sebagai agent monitoringnya. Ada di YouTube-nya nih. Ini adalah perbincangan saya sama mentor saya juga kan. Jadi teman-teman bisa sekalian ini coba-coba analisa juga. Sorry, nonton juga gitu kan. Mana ya tadi ya? Ini Medium ya, Wazu saya. Nah, coba teman-teman masang agentnya atau teman-teman penasaran install agent Windows juga bisa. Nah, itu kalau kalau saya usernya itu virtual machine-nya itu menggunakan VMware. Nah, kalau saya nggak pernah pengalaman di VirtualBox, tapi teman-teman bisa coba VirtualBox juga bisa. Tapi saya kalau dari saya sih sarankan VMware. VMware Workstation ini gratis teman-teman, gratis instalasinya ya. Dia versi Pro gitu. Nah,
Cara daftarnya di sini sih. Ada di panduan juga. Panduan saya nggak share ya. Pokoknya di sini. Login dulu. Waduh, saya ada waktu. Bentar, bentar guys. Oke, ntar nge-lag. Nah, ini produk virtualisasi. Ini luas juga nih teman-teman. Nah, kok saya menggunakan yang VMware Workstation Pro. Nah, ini download aja ya. Nah, terus, eh waduh, kenapa ini? Nge-lag. Terus juga OS yang saya gunakan yaitu operating sistemnya Wazoo ini eh, saya riset sendiri memang dia stablenya di Ubuntu gitu. Dia basednya itu sistemnya itu dia Linux ya codingannya. Bisakah di menggunakan desktop menggunakan Docker bisa Docker desktop tapi disarankan ya memang mungkin ngopreknya dari sini gitu. VMware. Saya kemarin pernah coba tapi bisa gitu. Nah, dokumentasi yang saya kasihkan teman-teman bisa coba nih dari instalasi instalasi Ubuntu pasti pernah ya Linux ya teman-teman. Nah, terus juga masukin IP-nya, IP mesinnya kan. Nah, terus juga saya share dulu ya. Terus juga analisis ininya kan, alur-alurnya nih seperti apa gitu, instalasinya. Masukin. Nah, ini import file labs-nya. Nah, karena saya udah backup ya, jadi teman-teman udah nggak perlu bangun database lagi. Tapi memang disarankan teman-teman nextnya bikin sendiri gitu. Mungkin dengan cara lain atau pakai ini nggak apa-apa sih. Kalau saya kemarin masih pakai punya Pak Tarolay, bikin sendiri ada dokumentasinya cuma nggak pernah saya ini sih bongkar lagi. Nah, tapi ini cara importnya kayak gini. Nah, import labnya nah, nanti pasang aja agentnya gitu. Nah, jadi agentnya gini. Nah, tinggal teman-teman play aja mau bikin apa. Nah, tapi memang dia lokal gitu. Kalau mau online kayak saya, wah itu panjang juga perjalanannya. Cuma ya bisa aja sih. Mungkin kalau ada khusus kan dari pihak Kotlins mau di ini apa mau coba ini bisa gitu. Silahkan gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Install labnya, nah, ini ada YouTube-nya. Nanti bikinlah kayak semacam teman-teman hmm, lagi deteksi ini web server error. Nah, gimana cara ngeblockingnya? Nah, pasti kan teman-teman ada topologi sendiri kan. Misalkan gini lah, Exauli Draw. Nah, anggaplah ini Wazoo, ini server lamnya, server lab Fulun. Nah, ini terus attacker ya, attacker. Nah, ini teman-teman praktikin aja, serang kan, terus nanti gimana lognya itu. Nah, terus bikinlah dokumentasi gitu gimana teman-teman. Terus atau mau coba apa gitu bahas. Pokoknya intinya teman-teman explore lah. Tugasnya itu aja deh. Tugasnya explore bikin bikin something apa aja yang di ada CM gitu. Jadi lakukan bebas aja gitu teman. Tapi masih di lingkup CM ya. Salah satunya aplikasi Wazu ini. Nah, nanti aja tinggal berkembang mau di ngapain entah bikin desain gini silahkan gitu. Tapi intinya saling kerjasama. Kalian pengen bikinnya apa gitu kan. Nah, jadi biar CM-nya tuh walaupun masih di lokal ya, online ya CM-nya, Wazuh-nya, tapi ya tetap saling kerjasama biar kalian bisa jadi kayak semacam SOC lah intinya gitu. Jadi semacam SOC. Nah, ntar tinggal adalah bagian-bagian orang-orang yang bisa nyerang atau bisa analisa atau bisa eh, desain dashboard. Nah, intinya gitulah. Nah, kalau mau caranya ya memang pelajaran aja dulu dari sini uji coba kalau salah salah dashboardnya diuji coba di lokal coba aja dulu di sini nah nggak masalah gitu edit edit lah gitu intinya gitu sih teman-teman biar teman-teman bisa bikin SOC sendiri nah itu menjawab tadi pertanyaan siapa tuh tadi Mas Farel bikin SOC gitu di kampus ya siapa tahu teman-teman bisa jadi ininya kan eh guidance-nya panduan SOC-nya gitu kira-kira oke kira-kira seperti itu Kak Aina tugasannya Oke, install dulu labnya makasih. gitu ya
Oke, oke. Oke, makasih banyak Kak Raja yang telah memaparkan materi pada pertemuan keempat hari ini. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias bertanya dalam mengikuti serangkaian acara Weekly Meet yang keempat Dev Experience 2025 pada siang hari ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada sesi dokumentasi, teman-teman bisa on cam ya.